Oke, kita mulai ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membahas tentang surat kepada jemaat di Galatia dan Efesus. Ada apa dengan kedua surat ini? Nah, ini hari ini kita akan belajar bersama lebih dalam. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya minta maaf kalau putus-putus karena di sini hujan keras banget di Mekarwangi. Eh, apakah kedengaran suara saya sebesar ini? Saya boleh Kedengaran, tahu? jelas, Kedengaran ya? jelas, Cielis jelas ya? jelas. Jelas ya? Oke, saya mulai ya Bapak Ibu Saudara dengan dua surat hari ini yaitu Galatia dan Efesus. Mari kita melihat surat Galatia. Bapak Ibu Saudara kalau membaca surat Galatia dan Efesus, dan saya sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara membaca, gitu ya, membaca sendiri seluruh daripada kitab Galatia dan kitab Efesus supaya saudara nanti akan connect nih dengan yang saya akan omongin hari ini. Karena hari ini saya akan memberikan apa sih sebenarnya isi gambaran besar daripada kitab Galatia dan kitab Efesus. Dan nanti Bapak Ibu Saudara yang akan menyelami sendiri dengan membacanya. Sekali lagi saya mengajak kita membaca Alkitab kita, surat Galatia dan Efesus. Nah, kalau kita melihat surat kepada jemaat Galatia, begitu ya, kitab surat Galatia ini, itu jelas kita tahu penulisnya adalah Rasul Paulus. Di awal pasal kita sudah tahu bahwa yang nulis ini surat ini adalah Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ini tulis kepada siapa sih? Nah, ini juga jelas karena nama yang dituju itu menjadi nama daripada kitab itu, begitu ya, yaitu Galatia. Nah, ditujukan Paulus kepada ternyata bukan hanya satu gereja, tapi sejumlah gereja di wilayah Galatia. Jadi sekali lagi surat di Galatia ini ternyata ada banyak gereja di sana. Dan Paulus tulis surat ini untuk orang-orang Kristen yang ada di wilayah Galatia. Gitu ya. Jadi sejumlah gereja-gereja di wilayah Galatia. Nah, Galatia itu apa sih? Galatia itu ternyata kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 sama Kisah Para Rasul yang ke-14, ternyata salah satu wilayah Galatia ini adalah tempat Paulus melakukan perjalanan misinya. Jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus ketika ia sudah ditangkap Tuhan, dia menjadi Rasul Tuhan, dia pergi mengabarkan Injil. Hidupnya itu hanya terus mengabarkan Injil di banyak kota. Nah, tempat perjalanan misinya Paulus ternyata termasuk wilayah Galatia. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, ternyata wilayah Galatia ini termasuk tempat perjalanan di mana Paulus menyebarkan Injil Tuhan. Dan bukan hanya menyebarkan Injil Tuhan, ternyata di sana akhirnya banyak yang bertobat. Jadi banyak orang-orang yang bertobat di sana, percaya Tuhan Yesus di wilayah Galatia itu, terus mereka bikin gereja, begitu ya. Jadi banyak orang-orang Kristen di sana yang karena dengar Paulus mengabarkan Injil, mereka terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, terus mereka akhirnya berkumpul bersama jadi satu gereja dan bahkan beberapa gereja di sana. Nah, setelah itu Bapak Saudara, kalau Saudara melihat nanti Paulus tulis surat Galatia ini kepada banyak orang-orang Kristen, gereja-gereja di wilayah Galatia, itu pasti punya maksud dan tujuan. Apa sih tujuannya? Nah, Bapak Ibu Saudara kan ketika nanti membaca seluruh surat Galatia, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat sebenarnya ada yang namanya gerakan Mesianik Yahudi dan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Nah, apa ini? Nah, Bapak Saudara akan melihat bahwa ketika Paulus menyebarkan Injil dan banyak orang percaya, ternyata orang-orang yang di wilayah Galatia itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Saya ulang ya. Mereka bukan orang asli Yahudi. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka disebut orang Kristen, bukan Yahudi. Nah, golongan ini ternyata ada golongan kedua di situ. Golongan pertama orang Kristen yang bukan Yahudi,
tapi mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi ada golongan berikutnya, yaitu namanya golongan orang-orang Yahudi yang sangat menekankan tentang legalitas Taurat. Jadi orang Yahudi yang murni, begitu ya. Nah, seringkali disebut yang namanya Judaizer. Apa itu Judaizer? Mereka ini sangat menekankan yang namanya peraturan-peraturan Taurat. Orang-orang Yahudi kita tahu bahwa ada Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada mereka untuk menjadi identitas mereka sebagai seorang Yahudi. Gitu ya. Sedikit banyak orang Yahudi itu pada umumnya disunat. Begitu ya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi pada umumnya itu disunat. Mereka melakukan sejumlah besar peraturan untuk menunjukkan identitas mereka. Nah, dua golongan ini ternyata ada di wilayah Galatia ini. Ternyata dua golongan ini mendominasi di dalam gereja-gereja yang ada di wilayah Galatia. Sehingga kalau kita lihat, nanti surat Paulus ini kepada Galatia, itu lagi ngomongin dua golongan ini. Gitu ya, golongan yang satu orang Kristen tapi bukan di Yahudi asli. Dan yang kedua ngomongin tentang orang Yahudi asli. Tetapi mereka seringkali melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Paulus. Apa yang mereka lakukan? Nah, kita akan melihat overview daripada surat Galatia, kitab Galatia ini. Kita akan melihat bahwa pertama itu, kalau nanti kita baca, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan melihat bahwa pengantarnya itu, Paulus itu pertanyakan gitu loh. Paulus itu pertanyakan kepada jemaat di Galatia, jemaat yang dia rintis, jemaat yang dia sudah kabarkan Injil yang sebenarnya itu. Paulus mempertanyakan kepada mereka, kenapa mereka justru meninggalkan Injil yang sesungguhnya? Gitu ya. Jadi Paulus sudah rintis mereka, sudah didik mereka di dalam Injil yang benar, kebenaran yang benar, pengajaran yang benar. Tetapi Paulus di awal suratnya ini justru mempertanyakan. Suratnya ini tujuannya justru mempertanyakan. Kenapa nih jemaat di Galatia ini yang saya sudah capek-capek rintis, jemaat yang saya sudah ajar berpuluh-puluh tahun begitu ya, ajar tentang kebenaran, ajar tentang Injil, tetapi justru jemaatnya meninggalkan Injil. Gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan ya Paulus yang mungkin seperti gembala begitu ya, bapak gereja di sana yang sudah setengah mati, bangun gereja itu jadi gede. Terus tiba-tiba jemaatnya semuanya sudah tidak mau dengar kebenaran lagi. Mereka lakukan yang salah. Jadi sedih sekali Paulus. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat nuansa daripada Paulus ketika nulis surat Galatia ini, nuansanya itu marah. Begitu ya. Kesal, jengkel. Kenapa nih jemaat nih meninggalkan Injil yang sesungguhnya? Nah, karena jemaatnya ternyata meninggalkan Injil yang sesungguhnya, maka Paulus tuliskan lagi. Apa itu Injil? Nanti kalau Bapak Saudara baca, Paulus tuliskan lagi. Paulus jelaskan lagi kepada mereka bahwa Injil itu yang sebenarnya itu seperti apa. Injil yang sebenarnya itu berasal dari Allah. Begitu ya. Injil itu menjadi satu kebenaran yang tidak boleh dihilangkan di dalam kehidupan bergereja. Injil itu menjadi kekuatan dan dasar kehidupan orang-orang Kristen. Gitu ya. Terus yang menarik lagi kita akan melihat kalau nanti Bapak Ibu Saudara membaca Galatia, Saudara akan melihat bahwa ternyata ada yang menarik. Menariknya adalah Paulus kita tahu rasul, Petrus juga kita tahu rasul Tuhan. Ternyata ada ketegangan, perkelahian, begitu ya. Ada nuansa mereka ini sepertinya dua hamba Tuhan yang tidak cocok nih. Saling menegur, gitu ya. Hamba Tuhan yang saling menegur, dan kita akan lihat nanti di surat Galatia. Kenapa Paulus tegur Petrus? Nah, selanjutnya Paulus juga menegaskan lagi kembali tentang apa itu keselamatan. Keselamatan itu datang dari iman, bukan dari perbuatan baik, bukan dari hukum Taurat. Paulus mesti tegaskan lagi, karena di awal tadi sudah dikasih tahu bahwa Paulus ini kok heran. Kenapa nih jemaatnya nih tinggalkan kebenaran nih? Mereka justru lakukan yang tidak benar nih. Yang tidak sesuai yang diajarkan. Jadi Paulus jelaskan ulang lagi.
bahwa engkau sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, keselamatan kita itu datangnya bukan dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan, tetapi dari iman kita kepada Yesus Kristus. Dan Paulus ajak nih, di pasal yang kelima nanti kita akan melihat, Paulus ajak kepada jemaatnya, orang-orang Kristen yang ada di Galatia, berdiri teguh, jangan lagi goyah, jangan lagi serong kanan, serong kiri, jangan lagi tidak setia kepada Injil, tetapi kita berdiri teguh. Dan yang menarik, Bapak Saudara akan melihat bahwa ketika Paulus sudah jelaskan tentang Injil yang sebenarnya itu, Paulus ingatkan, kalian harus saling mengasihi. Bapak Saudara, Injil tanpa kasih itu sepertinya kekurangan makna. Injil itu harus dibarengi dengan kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan bukan hanya saling mengasihi, tetapi kita berjalan dalam roh dan bukan lagi berjalan di dalam daging. Itu yang ditegaskan Paulus di dalam suratnya. Dan kalau kita lihat yang paling kita hafal, begitu ya, anak-anak sekolah minggu hafal, Paulus ajarkan tentang kalau kita berjalan di dalam roh, maka kita akan berbuah. Dan buah-buah roh itu harusnya dimiliki dan menjadi satu identitas yang jelas sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah hafal begitu ya. Ada yang kita sangat tahu, buah roh. Ada 9 buah roh. Dan 9 buah roh itu sebenarnya harusnya menjadi identitas kita. Paulus ingatkan, itu tuh identitasnya orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan pengendalian diri sampai kepada pengendalian diri. 9 karakteristik daripada orang-orang yang dipenuhi oleh roh. Dan Paulus juga ingatkan bahwa kita itu orang yang sudah merdeka. Ketika Kristus sudah menyelamatkan kita, sudah bangkit, sudah memutuskan kutuk dosa itu, maka kita hidupnya adalah seorang yang sudah merdeka. Bukan lagi kita diperhamba. Bukan lagi kita melakukan apa yang sepertinya harus kita lakukan supaya kita selamat. Tetapi kita hidup di dalam kemerdekaan. Dan karena kita sudah merdeka dan dimerdekakan oleh Tuhan, Paulus ingatkan, maka itu jadi dasar kita untuk melakukan kebaikan kepada orang lain dan saling memperhatikan. Bapak Saudara, gambaran besar overview daripada surat Galatia seperti itu. Nanti Bapak Saudara bisa baca dan Bapak Saudara akan melihat bahwa banyak sekali nanti perdebatan begitu ya, Paulus dengan nada marahnya, kesalnya, jengkelnya, jemaat yang dia rintis tapi kok jemaat yang meninggalkan kebenaran, yang dia sudah capek-capek ajarin kebenaran, tetapi justru yang meninggalkan kebenaran itu jemaat yang dia bangun. Dan kita akan melihat perdebatannya itu adalah ternyata ada orang-orang Yahudi, golongan Yahudi, Judaizer ini yang ternyata mereka itu melakukan yang namanya menyebarkan Injil yang lain. Nah, apa itu Injil yang lain? Nah, Bapak Saudara, kita akan melihat bahwa begini. Jadi orang-orang yang Yahudi yang masih memegang Taurat pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang masih memegang Taurat, maka mereka punya ajaran seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Iya, kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi kita tetap harus melakukan hukum Taurat. Nah, ini nih. Ini yang mereka ajarkan kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi. Jadi golongan kedua ini mereka ajarin, kamu orang-orang yang Kristen yang percaya Tuhan Yesus tapi bukan Yahudi, nah kamu harus lakukan identitasmu sebagai seorang Yahudi supaya kamu diselamatkan. Nah, ajaran inilah yang membuat Rasul Paulus marah besar. Paulus marah. Paulus katakan, kamu tidak benar. Injil yang lain yang kamu ajarkan. Injil yang sebenarnya adalah ketika kita tahu bahwa Kristus mati untuk kita. Dan kita tidak perlu lakukan apapun untuk keselamatan kita. Tetapi yang diajarkan kepada mereka adalah, iya Tuhan sudah mati untuk kita, tapi kita harus melakukan banyak hal. Kita harus tetap disunat. Mereka begitu legalis. Mereka melakukan peraturan-peraturan Taurat.
Dan akhirnya mereka justru melakukan peraturan Taurat dan melupakan tentang Injil yang sebenarnya itu. Sehingga Rasul Paulus marah. Dan Paulus menggunakan kata Injil yang lain. Injil yang lain itu yang menggantikan Injil Yesus Kristus. Dan kalau tadi seperti yang saya katakan bahwa kita lihat ada perdebatan, perselisihan pendapat. Tapi saudara, kalau hamba Tuhan dengan hamba Tuhan terjadi perselisihan itu manusiawi, begitu ya. Karena setiap kita, walaupun sama-sama hamba Tuhan, kita mempunyai pokok pikiran yang berbeda. Dan kita akan menemukan bahwa walaupun mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, mereka pun bisa beda pendapat. Dan itu terbukti. Apa yang menjadi perbedaan pendapat dari Paulus dan Petrus? Ternyata begini Bapak Ibu Saudara. Petrus ini dicap Paulus itu, Paulus melihat Petrus ini munafik. Kenapa munafik? Kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca ya di kitab Galatia. Ternyata Petrus ini, Petrus ini orangnya mungkin selengean ya, gitu ya. Jadi Petrus itu karena orangnya ya easy going, dia itu dengan orang-orang yang tidak bersunat, gitu ya. Dengan orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang Yahudi, Kristen, mereka itu makan semuanya, makan banyak hal yang sepertinya tidak harusnya dimakan. Petrus itu kayak seperti mengexcuse banyak hal, kegiatan-kegiatan daripada orang-orang yang bukan Yahudi. Dan Paulus tegur, kenapa kamu munafik? Ketika kamu di dekat orang-orang Yahudi, kamu berlagak Yahudi. Tetapi ketika kamu bukan orang yang dekat dengan orang yang bukan Yahudi, kamu itu kehilangan identitasmu. Sehingga Paulus tegur Petrus. Paulus katakan, kamu munafik. Kamu tidak pantas seperti itu. Sikap seperti itu tidak baik. Dan yang menarik, Petrus itu terima loh, Bapak Ibu Saudara. Inilah kerennya hamba-hamba Tuhan yang berani dikritik. Ketika Petrus dikritik, Petrus tidak marah. Petrus justru bilang, thank you, karena sudah kritik saya. Dan kita melihat dua rasul ini dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau kita melihat lagi apa yang menarik di dalam kitab Galatia, kita akan melihat bahwa ada seperti perbandingan antara Injil dan Taurat. Apa sih perbedaan antara Injil dan Taurat? Bapak Saudara, Taurat itu menjadi satu identitas yang memang Tuhan berikan. Di Perjanjian Lama kita belajar, gitu ya, Bapak Saudara sudah sering dengar bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka, maka Tuhan berikan Taurat. Taurat itu apa? Taurat itu menjadi dasar kehidupan orang-orang Israel yang menjadi pembeda. Mereka berbeda dengan bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan. Taurat itu menjadi identitas mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yahweh. Orang-orang yang percaya kepada Yahweh di dalam Perjanjian Lama. Namun dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara kita melihat bahwa tidak ada satupun orang Israel yang mampu melakukan Taurat. Begitu ya. Karena Taurat itu standar idealnya Tuhan. 10 hukum itu Taurat itu menjadi satu standar yang begitu tinggi untuk manusia bisa capai. Tidak ada satupun orang yang bisa melakukan Taurat sepenuhnya. Tidak ada. Sehingga dalam perjalanan akhirnya membuat Kristus turun ke dalam dunia untuk menggenapi Taurat itu. Taurat itu justru membuat seluruh manusia terbuka di hadapan Tuhan dosa-dosanya. Taurat itu seperti mendiagnosa dosa-dosa manusia. Dan ketika Kristus datang, karena manusia tidak ada satupun yang bisa melakukan Taurat dengan sepenuhnya, maka Yesus yang Tuhan itu turun menggenapi Taurat. Dan ketika Tuhan menggenapi Taurat itu, Yesus menggenapi Taurat itu, maka Yesus memberikan Injil. Sehingga Injil dan Taurat bukan satu hal yang harus dibenturkan. Tetapi Taurat yang sudah digenapi itu menjadi Injil yang kita percayai sampai sekarang. Injil yang memerdekakan kita. Dan kita tidak perlu lagi hidup di dalam perbudakan Taurat. Kenapa menggunakan kata perbudakan Taurat? Karena kalau Bapak Saudara melihat orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka punya konsep bahwa mereka harus melakukan Taurat untuk mereka mendapatkan keselamatan.
Mereka harus melakukan A, B, C, D, mempersembahkan korban bakaran. Mereka harus bla 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 puasa, melakukan semua sejumlah besar kegiatan Taurat untuk mereka tidak dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi ketika Kristus datang, Kristus menggenapi Taurat itu. Dan Taurat itu menjadi Injil yang kita percayai. Taurat itu bukan lagi menjadi satu kutukan, bukan lagi menjadi satu standar daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi Injil, Kristus yang sudah menggenapi Taurat itu menjadi ukuran standar daripada kehidupan anak-anak Tuhan. Terus kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Taurat itu eksklusif diberikan hanya kepada orang-orang Yahudi. Begitu ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, Taurat itu hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang di luar Yahudi tidak mengerti Taurat. Tetapi ketika Kristus datang ke dalam dunia, menggenapi Taurat itu, maka Injil itu berubah. Bukan lagi eksklusif hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Bapak Saudara, kalau menarik melihat ya, Rasul Paulus itu justru kebanyakan pelayanannya itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi loh. Kalau kita nanti baca ya, perjalanan daripada pelayanan orang-orang Rasul Paulus terhadap orang-orang Kristen, kebanyakan yang Rasul Paulus layani itu bukan orang-orang Yahudi. Meskipun dia orang Yahudi, begitu ya, dia orang Yahudi asli, tetapi dia ternyata pelayanannya bukan hanya dan bukan fokusnya kepada Yahudi lagi, tetapi kepada semua bangsa, segala suku. Karena itu menggenapi Injil itu. Seperti yang kita tahu, ketika Kristus sebelum kembali kepada sorga, Kristus memberikan amanat agung. Dan amanat agungnya itu jelas. Injil itu harus diberitakan kepada seluruh bangsa. Bukan hanya Yahudi. Kepada semua orang. Kepada segala suku. Harus mendengar Injil. Sehingga yang dari eksklusif menjadi universal. Begitu ya. Coba perlihat perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Dari Taurat yang eksklusif hanya untuk orang Yahudi, berubah maknanya menjadi Injil yang universal bagi seluruh segala suku bangsa. Semua orang harus mendengarkan Injil. Bapak Saudara, yang berikutnya yang menarik daripada kitab Galatia adalah kita akan melihat bahwa Paulus itu selalu tekankan tentang ortodoksi. Apa itu ortodoksi? Ortodoksi itu adalah kebenaran. Begitu ya. Kebenaran, ortodoks. Satu kebenaran yang sudah diajarkan, maka kebenaran itu tidak bisa berhenti hanya di sebatas kita mengerti kebenaran, tetapi harus membawa kita kepada yang namanya ortopraksis. Apalagi itu ortopraksis gitu ya? Ortodoksi kebenaran. Ortopraksis itu apa? Ortopraksis itu adalah kita melakukan kebenaran. Sekali lagi saya ulang. Bapak Saudara, kalau sudah mengerti kebenaran, maka itu belum cukup. Bapak Saudara harus sampai kepada Bapak Saudara mengerti, dengar kebenaran, mengerti, memahami kebenaran, dan harus kebenaran itu dilakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi komplit. Sehingga ortodoksi harus membawa kita kepada ortopraksis. Praktika, begitu ya, praktika, praksis. Harus dilakukan kebenaran itu. Dan itu Paulus ingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Engkau sudah dengar kebenaran. Engkau harusnya bukan hanya dengar kebenaran, tetapi engkau lakukan kebenaran. Dan Paulus juga ingatkan tentang, sekali lagi, kita itu dibenarkan itu bukan karena kita lakukan sesuatu untuk kita selamat. Tuhan itu benarkan kita, Tuhan itu selamatkan kita, karena Tuhan yang berkarya tanpa campur tangan manusia. Dan Paulus ingatkan lagi sekali, bahwa Injil yang sesungguhnya itu, kebenaran yang sesungguhnya itu, membawa kita kepada kemerdekaan. Nah, isu kemerdekaan ini, kata kemerdekaan ini banyak sekali dituliskan di dalam kitab Galatia. Nanti Bapak Saudara baca ya. Saudara akan melihat bahwa banyak sekali Paulus menggunakan kata ini. Engkau sudah merdeka. Kalau engkau sudah merdeka, ngapain engkau kayak seperti diperbudak? Bapak Saudara, ini menarik sekali sebenarnya. Kalau orang yang merdeka,
tetapi hidupnya masih seperti diperbudak. Jadi sebenarnya orang itu belum merdeka, gitu ya. Kalau kita sudah merdeka, kita harus benar-benar merdeka. Kita tidak lagi diikat oleh apapun juga. Kita tidak melakukan apapun juga untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tetapi kita diberikan kemerdekaan itu untuk kita benar-benar hidup merdeka. Namun orang-orang Galatia itu menariknya, mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka kayak menjalankan kehidupan yang seperti diperbudak oleh Taurat. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi mereka juga terus mengingat bahwa saya masih harus melakukan A, B, C, D supaya Tuhan senang. Supaya saya diselamatkan. Tidak begitu pola pikir daripada kekristenan. Kekristenan berbicara tentang keselamatan itu sempurna diberikan Tuhan. Dan kita menerima keselamatan itu. Dan keselamatan itu kita lakukan. Dengan attitude kita, kehidupan kita yang berlakukan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan baik mendapatkan keselamatan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan. Maka kita melakukan perbuatan baik. Dan Paulus juga ingatkan bahwa ada dua golongan orang nih. Ada orang-orang yang hidupnya itu masih terus menuruti daging. Hidup yang masih terus melakukan dosa. Tapi ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi roh. Paulus bandingkan orang-orang yang terus masih menuruti dagingnya, masih terus melakukan dosa, padahal mereka orang Kristen. Itu sebenarnya bukan orang-orang yang sesungguhnya Kristen. Orang-orang yang sesungguhnya Kristen adalah orang-orang yang hidupnya dipenuhi roh. Ini menarik ya kata-katanya. Dipenuhi roh. Apa artinya? Apakah hidup dipenuhi roh itu kita jadi syalabala-bau gitu? Kita berbicara bahasa roh? Tidak, Bapak Saudara. Hidup dipenuhi roh itu adalah hidup itu kita itu jadi peka. Gitu ya, saya pakai kata kita peka. Dalam menjalani kehidupan, kita tuh peka. Ketika kita melakukan sesuatu, kita peka dan sensitif. Kalau saya lakukan itu, apakah itu mendukakan hati Tuhan atau tidak? Nah, ini ciri orang yang dipenuhi roh. Orang yang sebelum melakukan kegiatan atau satu hal di dalam hidupnya, dia punya sensitivitas. Dia punya kepekaan untuk melihat bahwa nggak begini nih, Tuhan nggak suka nih begini. Yang saya dengar, kebenaran yang saya dengar, tidak boleh saya lakukan ini. Ini salah nih. Dan orang-orang itu adalah orang yang sensitif terhadap dosa. Saudara, ini menjadi satu refleksi kita. Apakah kita orang-orang yang sudah hidup dipenuhi roh? Atau justru kita seringkali merasa nikmat melakukan dosa? Saudara, orang-orang Kristen, banyak sekali orang-orang Kristen yang nyatanya Kristen, tetapi dalam prakteknya mereka orang-orang yang justru menikmati dosa. Dan Paulus bilang itu tidak mungkin. Karena orang-orang yang hidup di dalam roh adalah orang-orang yang tidak mungkin menikmati dosa. Karena ini dua hal yang berbeda. Seperti air dan api yang tidak bisa bersatu. Orang yang melakukan dosa pasti orang-orang yang bukan dipenuhi oleh roh. Orang yang dipenuhi roh adalah orang-orang yang tidak nyaman dengan dosa. Gitu ya, seperti air dan api yang tidak mungkin bisa bersatu. Saudara, itu kurang lebih garis besar daripada kitab Galatia. Sekali lagi saya mengajak kita membaca, sangat indah. Dan saya yakin sekali ketika kita membaca kitab Galatia, itu menjadi satu hal kita bisa belajar untuk hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam kitab Efesus. Bagi saudara yang ingin bertanya, silakan nanti bisa setelah pembahasan ini kita akan bersama-sama diskusi, begitu ya. Nah, kalau kita melihat kitab Efesus, Efesus ini mirip Bapak Ibu Saudara, ditulis oleh Paulus. Jelas di awal kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca surat Efesus, jelas ada nama Rasul Paulus, hamba Kristus itu, jelas yang tulis Paulus. Kepada siapa? Nah, ini menarik. Kepada gereja di Efesus. Jadi tadi kalau Galatia banyak gereja nih, banyak orang-orang Kristen. Tetapi yang menarik ini Efesus ini satu gereja aja. Gitu ya. Hanya orang Kristen di jemaat di Efesus aja satu orang mutlak. Gitu ya. Tunggal. Nah, apa sih isi daripada Efesus ini? Maka kita akan melihat overview-nya.
Paulus itu tegaskan sekali lagi tentang Injil. Kalau Bapak Saudara melihat ya, surat-surat Paulus itu, kebanyakan isinya adalah bicara tentang Injil. Karena memang itulah dasarnya orang-orang Kristen, Bapak Saudara. Sekali lagi ya, dasar kehidupan orang Kristen adalah apa sih? Injil. Injil itu menjadi dasar kita untuk hidup di dalam Kristus. Dan itu yang terus diucapkan dan diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia maupun di Efesus. Paulus ingatkan bahwa kita nih manusia sudah ditebus oleh Yesus, anak Allah itu. Dan kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Sehingga karena kita sudah ditebus, maka posisi kita di hadapan Tuhan itu, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, posisinya kita di hadapan Tuhan itu sebenarnya dulu itu mati. Karena semua manusia melakukan dosa. Tetapi karena kita sudah ditebus oleh Yesus, kita yang dulu mati, sekarang kita hidup. Tetapi bukan hanya hidup saja, tetapi kita hidup dalam Kristus. Jadi ya, menarik ya. Dulu mati karena dosa, ketika Tuhan tebus, kita hidup. Tapi bukan cuma hidup dalam Kristus. Dan kalau kita lihat lagi, posisi kita tadi di hadapan Tuhan, nah sekarang posisi kita di dalam gereja. Ternyata gereja di Efesus pun ada dua golongan, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang non-Yahudi. Nah ternyata dalam sejarah kita akan melihat dua golongan ini kurang akur, Bapak Ibu Saudara. Begitu ya. Orang-orang Yahudi itu cenderung menindas orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi ini tidak mengerti banyak hal karena mereka memang bukan orang mereka bukan orang Yahudi, sehingga mereka tidak mengerti banyak hal. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka menerima keselamatan itu, dan mereka sama sekali tidak tahu tentang peraturan-peraturan Yahudi karena mereka memang bukan orang Yahudi. Nah, dua golongan ini memang sepertinya tidak terlalu akur. Sehingga Paulus ingatkan bahwa ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita itu harusnya hidup damai, begitu ya. Bukan lagi kita menekankan perbedaan. Karena kita semua sudah diselamatkan Tuhan dan kita satu di dalam kerajaan Tuhan. Kita satu saudara. Bapak Saudara sering dengarin. Kita saudara seiman. Dan Paulus ingatkan bahwa kalau kita saudara seiman, maka kalau saudara itu bukan tekankan lagi perbedaan. Ih, kamu beda sama saya. Ih, kamu tidak sama dengan saya. Tidak lagi seperti itu. Tetapi yang harus ditekankan adalah sebagai saudara seiman, kita diperdamaikan. Kita saling akur. Dan nanti kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, Paulus menggunakan kata kita itu bersatu. Gitu ya. Di dalam Tuhan kita itu satu. Nanti Paulus akan gambarkan tentang kenapa kita satu. Karena kita itu diselamatkan Tuhan. Yesus itu seperti satu tubuh. Dan Yesus itu adalah kepala daripada tubuh itu. Dan kita adalah organ-organ di dalam tubuh itu yang membentuk satu tubuh Kristus. Walaupun kita berbeda-beda. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut. Tetapi dalam perbedaan kita, itu diikat dengan yang namanya satu tubuh. Bapak Saudara juga akan melihat bahwa Paulus menegaskan ulang tentang gereja. Apa itu gereja? Kesatuan di dalam gereja. Satu gereja dan banyak karunia-karunia roh. Paulus juga jelaskan bahwa di dalam gereja banyak talenta-talenta, banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan Paulus ingatkan sekali lagi, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, Paulus menggunakan kata, tinggalkan manusia lama. Kenakan manusia baru. Menarik ya kata-kata daripada Paulus. Paulus menggunakan kata manusia lama dan manusia baru. Lepaskan manusia lama, pakai manusia baru. Tapi saudara perhatikan kata-katanya. Tanggalkan, lepas, baru bisa pakai manusia baru. Enggak bisa masih punya manusia lama, terus ditempel dengan manusia baru. Tidak bisa. Untuk bisa pakai baju manusia baru, maka baju manusia lama itu harus dilepas dulu.
harus ditanggalkan, baru bisa pakai baju manusia baru. Tidak bisa manusia lama terus didobelin dengan manusia baru. Itu tidak bisa. Paulus juga ingatkan jangan mendukacitakan Roh Kudus, tetapi penuhlah oleh Roh. Sekali lagi ditekankan Paulus, penuhlah oleh Roh, dipenuhi Roh, hidup yang dipenuhi oleh Roh. Dan kalau kita lihat, ini menarik sekali, Paulus ajarkan tentang penundukan diri, relasi di dalam keluarga. Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus, di gereja Efesus, bagaimana peran kita di dalam keluarga. Suami dan istri, anak-anak kepada orang tua, harusnya seperti apa. Dan di akhir, Paulus juga ingatkan tentang adanya peperangan rohani. Maka peperangan kita bukan hanya melawan yang kelihatan, tetapi ada peperangan di balik itu, yaitu peperangan melawan roh-roh jahat yang tidak suka kita hidup di dalam Tuhan. Gitu ya. Bagi saudara, apa sih hal-hal yang menarik di dalam kitab Efesus? Nah, saya ingin mengajak kita, atau saya ingin mengajak kita di dalam permainan kata yang menarik. Jadi, kalau Bapak Saudara melihat di dalam surat Efesus, itu ada kata abide in Christ, gitu ya. Di dalam Kristus. Di dalam Kristus, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, maka orang-orang itu adalah abide in Christ. Di dalam Kristus. Nah, bukan hanya di dalam Kristus, tetapi union with Christ. Union with Christ itu apa? Orang-orang yang di dalam Kristus adalah orang-orang yang bersatu dengan Kristus. Begitu ya? Jadi, orang-orang yang di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang Kristus itu ada di dalam hidupnya, union. Kita itu satu dengan Kristus. Kristus ada di dalam hidup kita, dan kita ada di dalam Kristus. Begitu ya. Jadi abide in Christ, union with Christ. Dan nanti ada kata unity in Christ. Jadi begini, permainan katanya seperti ini Bapak Saudara. Orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, maka orang-orang itu akan di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Dan orang yang di dalam Tuhan, orang yang akan bersatu dengan Tuhan. Jadi di dalam hidup kita ada Kristus. Dan bukan hanya ada Kristus di dalam hidup kita, tapi kita juga berelasi dengan orang yang lainnya, orang-orang seiman lainnya, kita tetap bersatu di dalam Kristus. Begitu ya. Jadi kita dengan Kristus bersatu, kita dengan orang-orang lain yang juga di dalam Kristus juga bersatu. Gitu ya. Tangkap ya maksud saya ya. Jadi union with Christ, terus unity in Christ. Kita satu sama lain sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan, kita unity. Dan pengikatnya adalah Christ. Dan bukan hanya sampai di situ, ada kata family in Christ. Jadi kita bukan hanya satu di dalam Tuhan, tetapi kita mempraktekkan sebagai keluarganya Tuhan. Sehingga Paulus menggunakan kata, kalau kita keluarganya Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah bersatu dengan Tuhan, sesama saudara kita seiman di dalam tubuh Tuhan, maka harusnya kita jadi keluarga yang seperti Tuhan mau. Family in Christ. Makanya di dalam Efesus pasal yang kelima, kita akan melihat bahwa Paulus kasih tahu kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia, yang ada di Efesus. Apa yang Paulus kasih tahu? Kamu tuh keluarga yang beda harusnya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau kamu jadi papa, maka kamu harusnya jadi papa yang seperti Tuhan mau. Gitu ya. Lihat perbedaannya. Selalu Paulus ingatkan, kalau kamu sudah di dalam Tuhan, kamu ini pengikut Tuhan, maka keluargamu itu, kamu sebagai papa, atau kamu sebagai mama, atau kamu sebagai anak-anak, kamu ini beda nih sama orang yang tidak percaya Tuhan. Gitu ya kasarnya. Orang yang tidak percaya Tuhan itu mereka berbeda dengan kita. Kita yang percaya Tuhan, kita tahu status kita sebagai papa, maka kita mengasihi mama. Sebagai mama, kita hormat sama papa.
Sebagai anak, kita menghormati kedua orang tua kita. Sebagai orang tua, kita mengasihi anak kita. Itulah family in Christ. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kalau kita family in Christ, maka kita war with Christ. Sekali lagi bahwa Paulus ingatkan bahwa peperangan kita yang sesungguhnya itu adalah peperangan melawan kuasa setan. Bapak Saudara, setan itu tidak pernah suka kalau kita itu dekat dengan Tuhan. Itu sudah pasti ya. Kita tahu dengan jelas. Kalau kita hidup melakukan apa yang Tuhan mau, maka setan itu tidak suka. Setan dengan segala caranya, dengan segala kekuatan dan kuasanya, itu pengen buat kita itu jauh dari Tuhan. Pengen buat kita itu lepas dari Tuhan. Justru setan itu pengen kita itu lakukan apa yang Tuhan gak suka. Lakukan dosa terus, nah setan suka. Nah, karena setan tidak suka kita abide in Christ, setan tidak suka kita gabung sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka setan dengan segala cara ingin hancurkan kita. Sehingga Paulus ingatkan bahwa kita mesti lawan mereka. Kita sedang lawan mereka, kuasa setan itu kita sedang lawan. Bagaimana caranya lawan? Ya kita dengan Kristus, dengan kuasa Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melawan kuasa setan itu. Kuasa yang seringkali ingin menghancurkan kita, yang ingin membuat kita jauh daripada Tuhan. Bapak Saudara, menjadi refleksi saya secara pribadi. Saya dalam perjalanan kehidupan mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan, ada masa-masa kadang memang bisa down sekali. Saya yakin Bapak Saudara pernah mengalami itu juga. Ada masa-masa di mana kita kayak sudah bosan, jenuh dengan Tuhan. Sudah malas dengan Tuhan. Bapak Saudara, hati-hati dengan situasi seperti itu. Karena situasi itu sebenarnya seringkali dipakai setan untuk apa? Untuk membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Setan sekali lagi suka kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen dan kita sudah mulai jenuh dengan Tuhan, mungkin itu menjadi cara setan untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kalau kita masih di dalam perenungan itu saat ini, mari cepat-cepat balik. Mari kita kembali lagi bersekutu dengan Tuhan. Mari kita kembali lagi dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita sedang melawan kuasa setan yang ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Dengan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Bapak Saudara, kalau kita lihat ya, kota Efesus itu ternyata adalah kota yang menjadi salah satu pusat pemujaan dewa-dewi Yunani. Jadi ternyata di sana banyak yang menyembah berhala. Gitu ya. Orang-orang Efesus kebanyakan backgroundnya adalah penyembah berhala. Jadi coba bayangkan Bapak Saudara, orang-orang Kristen yang hidup di kota yang mayoritas orang itu menyembah berhala. Pasti ada godaan ingin melakukan dosa, gitu ya. Pasti ada godaan ingin melihat yang mayoritas. Apalagi kalau orang-orang Kristen di situ minoritas dan kebanyakan mayoritasnya adalah orang-orang yang menyembah berhala, maka golongan minoritas orang-orang Kristen ini pasti akan terus terintimidasi, pasti akan terus mengalami yang namanya dipertanyakan, apakah benar memang kita harus ikut Tuhan atau enggak. Tapi dalam pergumulan itu Paulus ingatkan bahwa kita memang sedang melawan kuasa setan, kuasa daripada oknum-oknum yang tidak senang kita dekat dengan Tuhan. Dan pakai kuasa apakah kita bisa melawan mereka? Yaitu dengan kuasa Tuhan. Tapi saudara, yang terakhir, Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Efesus, kamu ini manusia baru ketika ditebus oleh Tuhan. Sekali lagi, manusia lama, manusia baru. Kalau kamu sudah jadi manusia baru, maka kamu harusnya hidupnya dalam terang. Bukan hidup dalam gelap. Ini permainan kata yang Paulus pakai. Orang yang hidup di dalam terang adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang-orang yang senang dengan dosa, menikmati dosa, dan menganggap itu sebagai umum dilakukan. Kalau orang-orang di luar sana kebanyakan menipu
untuk mendapatkan cuan. Oh, itu umum lah, Pak, gitu ya. Kita suka excuse dengan dosa. Dan orang-orang seperti itu orang-orang yang tidak hidup dalam terang. Paulus ingatkan, manusia baru, orang-orang yang ditebus Tuhan, maka hidupnya itu dalam terang. Meskipun banyak orang yang melakukan dosa, kita belajar untuk tidak lakukan dosa. Meskipun kita lain sendiri. Bapak saudara tidak enak hidup lain sendiri loh. Gitu ya. Kalau mayoritas di dalam komunitas kita atau di dekat-dekat kita, orang-orang sekitar kita melakukan dosa, dan itu wajar mereka lakukan, maka kita kalau lain sendiri tuh nggak enak gitu ya. Kita kayak merasa kok saya lain sendiri, yang lain semua lakuin baik-baik aja. Nah, Bapak saudara, memang panggilan orang Kristen adalah panggilan untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Kita dipanggil Tuhan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ketika kita berbeda dengan mereka, justru itulah pembeda kita, bukan? Kalau kita sama dengan mereka, kalau kita lakukan apa yang juga mereka lakukan, ya apa bedanya kita dengan mereka? Dan bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan yang kita percaya yang memang berbeda dengan Tuhan mereka? Yaitu dengan kita belajar hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong kita. Abide in Christ, union with Christ, unity in Christ, dan kita menjadi family in Christ. Dan ketika kita menjadi family in Christ, kita war with Christ. Amin. Tuhan berkati kita ya.